Saya selaku Raja Banten melihat warga Banten, masyarakat Banten terjolimi, tentu harus saya bela. Makanya saya mohon kepada pemerintah supaya dikaji ulang bagaimana caranya. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam hal pembangunan, tanah-tanah yang digunakan tidak boleh dimiliki karena itu milik wilayah tanah Kesultanan Banten dan rakyat Banten juga. Sewa mereka. Seperti Jogja, hanya boleh disewa, tidak boleh dimiliki. Itu yang benar. Pak Sultan, kan wilayah PIK 2 itu dia membentang di sepanjang Pantura Banten nih, dari Tangerang sampai ke Serang. Kalau wilayahnya dari Kerajaan Banten sendiri sebetulnya sampai di mana Pak luasnya? Sampai Bandara Soekarno-Hatta itu masih tanah Banten. Artinya apa yang dilakukan oleh perusahaan PIK 2 itu sudah melanggar ya Pak? Karena seharusnya dia koordinasi dulu dengan koordinasi dengan. Sejauh ini ada koordinasi nggak Pak? Selama ini kita dilewati. Saya nggak pernah tahu apa-apa, tiba-tiba PIK berjalan, negosiasi dengan siapa, tapi yang jelas ada kesalahan di pemerintahan daerah ini. Harusnya koordinasi, konsultasi dengan saya sebagai Raja Banten, Banten. Atau paling tidak dengan para juriat kesepuhan. Betul Pak, betul. Artinya kan mereka selama ini sebenarnya sudah tidak menganggap dan tidak menghargai Bapak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Apakah akan beraudiensi dengan Pemda Banten kah? Atau mungkin akan langsung ketemu dengan Pak Prabowo misalnya, atau gimana Pak? Ya sudah pasti baik dengan Pak Prabowo sebagai Presiden maupun dengan Pemprov Banten sendiri. Harus kita ada koordinasi. Dan saya akan undang nanti beliau-beliau semua. Kepada Presiden pun akan saya undang. Terlepas nanti aturannya bahwa kami yang datang sana, diaturnya, atau beliau sendiri datang sini, ya silakan. Pak tadi inisiatifnya dari kami nanti. Iya, Pak tadi juga menarik, kalau misalnya ini tidak dihentikan, ya saya tidak tanggung jawab. Nah, kalimat itu menarik. Maksudnya apa ya Pak? Oh iya, ada konsekuensi. Konsekuensi, Karena leluhur bermain. Leluhur. Nah, kalau sudah leluhur bermain, apa yang akan terjadi Pak kira-kira? Banyak sekali. Bencana alam dan sebagainya. Pak, kan sudah banyak nih warga Banten yang tanahnya sudah dibebaskan dengan harga yang tidak pantas lah gitu ya, dan juga yang tanahnya sudah diuruk, bahkan masuk tambaknya, sawahnya. Nah, terhadap mereka yang sudah mengalami hal seperti itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai Raja Banten? Saya usulkan supaya di-adjust. Ya, artinya mengimbangi harga yang sebenarnya pasaran. Kalaupun di bawah itu tidak terlalu jauh. Jangan disengsarakan dong rakyat. Karena leluhur saya menyampaikan, Bambang, suatu saat nanti kamu jadi sultan. Rakyat sekarang sedang menikmati tanah-tanah milik Kesultanan Banten. Kalau mereka direlokasi, ganti untung nih bahasa. Artinya apa ganti untung? Siapapun penggarap atau penyewa atau pemilik, berikan nilai yang lebih besar daripada nilai pasaran yang murah. Nah, bahkan kita tahu ini pengembang PIK 2 itu tentu semena-mena. Bahkan Bapak pun tidak dihargai gitu, tidak dikoordinasikan. Menurut Bapak, apa yang sebaiknya dilakukan sih oleh Aguan terhadap untuk memperbaiki masalah ini? Gitu ya? Aguan harus datang ke tempat saya. Aguan harus datang. Harus mutlak. Ini kewibawaan, marwah. Betul. Jangan dilewati. Apa yang sedang terjadi? Karena dilewati kan begini akibatnya. Betul. Ada masalah. Kalau mungkin sama-sama duduk bareng-bareng dirumuskan dengan baik, seperti apa mekanismenya, prosedurnya dan lain-lain, kan baik ceritanya. Nah, harapan Banten itu harus dibangun sebagai wisata religi. Kembali kepada peradaban. Sejarahnya adalah peradaban Islam di Banten. Itu yang harus ditonjolkan. Nah, PIK 2 itu akan menjadi kawasan elit eksklusif. Nggak bisa seperti itu ya Pak ya? Iya, wisata religi. Harus wisata religi. Bukan kawasan elit pemukiman. Betul. Jadi itu yang harus dikembangkan. Pejarah-pejarah dari mulai Pantai Seribu segala macam itu ya, jaga lautan, daerah jaga lautan sampai ke Bojonegara dan lain-lain itu. Itu harus dipelihara, dikembangkan, direvitalisasi sesuai dengan peradaban Islam. Jadi memang konsep PIK membangun kawasan elit dengan harga yang sampai miliaran itu, dan kemungkinan akan diisi orang asing itu nggak cocok dengan tanah Banten ya Pak ya. Nah, harapan Bapak Pak terhadap masalah ini Pak? Semoga diperhatikan saran saya ini. Ya. Kalau mau maju mengembangkan suatu daerah harus belajar kulturnya dulu, historicalnya. Jangan semaunya membuat perencanaan yang keinginan mereka. Beda. Jakarta dengan Banten beda. Macau beda, Singapura beda. Ini kawasan Islami,
baik Aceh, Banten, Padang itu kan Islami. Di Padang saja tidak boleh ada Indomaret kok. Iya betul Pak, betul. Berarti kan bisa itu. Berarti PIK 2 itu harus menjadi kawasan religi, bukan kawasan elit eksklusif, bukan.